Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Hilda Arti. Saya dari kelompok persentil Prodi Statistik FMIPA 2020. Perkenalkan, nama saya Arizky Fadilah dari program studi Statistika. Hai, nama saya Putri. Saya dari kelompok persentil Maba Statistik 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Nurdiana Rahmawati. Perkenalkan, saya Herina Marisa dari kelompok persentil Maba Statistika 2020. Menanam buah, buahnya sukun. Bunga melati tumbuh di taman. Dibagi 100 macam nilai persentil pun, ilmu yang dibagi tak akan hilang di telan zaman. Alasan saya masuk statistik yaitu yang pertama, saya itu suka ngitung, tapi bukan berarti saya itu hebat dalam matematika. Terus yang kedua, saya itu pengen bisa mengolah dan mengumpulkan data menjadi suatu kesimpulan baru ataupun produk atau apa gitu. Jadi itulah beberapa alasan saya masuk prodi statistik. Terima kasih. Alasan saya masuk program studi Statistika yaitu karena saya ada ketertarikan dalam bidang matematika, yaitu dalam hal menghitung. Dan prospek kerja dalam bidang statistika itu sangat luas. Alasan saya memilih statistika karena saya sangat menyukai matematika dan saya mempunyai keinginan yang kuat untuk mengambil prodi statistika. Selain itu, peluang kerja prodi statistika sangatlah luas dan banyak dibutuhkan oleh perusahaan maupun instansi di bidang apapun. Karena dari data statistikalah sebuah instansi atau perusahaan menentukan bagaimana perusahaan itu berkembang atau berkurang selama dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Alasan mengapa saya masuk program studi statistika. Karena dengan statistik, aku dapat menentukan nilai dari suatu data. Dan dengan statistik, aku dapat menentukan nilai dalam hidup. Alasan saya memilih prodi statistika ini, yang pertama, saya gemar dengan pelajaran matematika sejak SMA walaupun belum begitu ahli. Selain itu, prospek kerja dari lulusan statistika ini juga cukup terjamin karena di era digital seperti sekarang ini, yang pasti perusahaan-perusahaan swasta dan instansi pemerintahan juga sangat memerlukan banyak lulusan dari statistika ini. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Putri dari kelompok persentil Maba Statistik 2020. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif, yaitu membahas tentang cara pengumpulan dan penyajian data dengan bentuk yang lebih dimengerti dan memberikan informasi yang berguna. Di sini sudah tertera data luas panen, produktivitas dan produksi padi di kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019. Kami akan menghitung min atau yang biasa kita kenal dengan rata-rata. Dengan rumus rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X dibagi dengan jumlah data yang ada. Di sini kami ambil contoh luas panen. Jadi rata-rata sama dengan 67.602,53 ditambah dengan 12.094,26 ditambah dengan 28.685,84 dibagi dengan 14 sama dengan 20.714,74 HA. Data rata-rata produktivitas dengan hasil 29,4 HA, data rata-rata produksi dengan hasil 60.562,51 HA. Yang kedua, kami akan mencari median atau yang biasa kita kenal dengan nilai tengah. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan semua data dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Dengan rumus median sama dengan setengah dikali X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 plus 1 sama dengan setengah dikali X 14 dibagi 2 ditambah X 14 bagi 2 plus 1 sama dengan setengah dikali X 7 dan X 8. Jadi di sini letak data ke-7 dan data ke-8 dengan angka 12.506,28 ditambah dengan data 15.323,77 dibagi 2 dengan hasil 13.914,91 KU per HA.
Terus yang kedua, median produktivitas dengan hasil 28.325 Ku per HA, dan yang ketiga median produksi 39.313,31 Ku per HA. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai modus, jangkauan, dan standar defisiensi pada data luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat 2019. Pada data ini, modus tidak ada dikarenakan tidak ada satupun nilai yang sering muncul pada data. Lalu, poin selanjutnya jangkauan. Jangkauan dapat dicari menggunakan rumus X-max min X-min yang artinya nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Pada tabel lahan panen memiliki hasil 67.430,41. Pada tabel produktivitas memiliki hasil 10,91. Pada tabel produksi memiliki hasil 168.158,69. Selanjutnya, standar defisiensi. Standar defisiensi bisa disebut juga dengan simpangan baku yang memiliki rumus S sama dengan akar variansi. Pada tabel lahan panen memiliki hasil 17.953, dapat dibulatkan menjadi 59,59. Selanjutnya, produktivitas memiliki hasil yang dapat dibulatkan menjadi 3,1. Selanjutnya, produksi. Produksi memiliki hasil yang dapat dibulatkan menjadi 49.165,37. Yang selanjutnya yaitu varians. Varians sendiri adalah ukuran seberapa jauh penyebaran data dari rata-ratanya. Nah, untuk mencari nilai variansnya sendiri, kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma dikali XI dikurang X bar kuadrat per N. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan mengenai data yang dibagikan, yaitu data hasil panen, produktivitas, dan produksi padi yang ada di Kalimantan Barat, maka kami mendapatkan hasil varians luas panen sebesar 321.331.93,1, varians dari produktivitas sebesar 9,76891426, bisa dibulatkan menjadi 9,77. Kemudian varians produksinya sebesar 2.417.233.845. Baik, selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, kuartil ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nah, untuk mencari nilai dari kuartil, kita dapat menggunakan rumus QI sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1 per 4. Setelah kami melakukan perhitungan terhadap kuartil dari luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Kalimantan Barat ini, maka kami mendapatkan hasil Q1 dan Q2-nya, Q2 dan Q3-nya, yaitu yang pertama luas panen dengan Q1 10.087,485, Q2-nya sebesar 13.914,91, dan Q3-nya sebesar 29.945,9675. Kemudian produktivitas dengan Q1 sebesar 27,53, Q2 sebesar 28,325, dan Q3 sebesar 31,08. Kemudian yang terakhir produksi, yaitu Q1-nya 27.038,715, Q2-nya sebesar 39.313,315, dan Q3-nya sebesar 98.425,3975.
Oke, selanjutnya yaitu desil. Desil seperti yang tertera di sini, desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian di mana data tersebut sebelumnya telah diurutkan. Nah, langsung saja untuk mencari nilai dari desil kita dapat menggunakan rumus DI sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1 per 10. Melalui perhitungan yang telah kami lakukan sebelumnya mengenai desil, luas panen, produktivitas, dan produksi padi yang ada di Kalimantan Barat, maka kami mendapatkan hasil yang pertama, desil ke-6 dari luas panen padi tersebut. Kami mendapatkan hasil 9 dari rumus yang telah digunakan, yang artinya hasil desil 6 luas panen tersebut ada di data ke-9 dari data yang telah diurutkan sebelumnya, bernilai 21.641,25. Nah, selanjutnya yaitu desil 4 produktivitas padi. Di sini kami masih menggunakan rumus yang sama dan menghasilkan 6, yang artinya hasil desil 4 produktivitas padi tersebut ada di data ke-6 yang bernilai 27,97. Kemudian yang terakhir yaitu desil ketiga dari produksi padi di Kalimantan Barat ini, kami menggunakan rumus yang sama mendapatkan hasil 4,5. Nah, karena 4,5 kan tidak ada di data sebelumnya. Jadi kita mencari nilai tersebut menggunakan perhitungan yang ada di bawah ini, di mana kami mendapatkan nilainya yaitu 29.509,64. Mungkin itu saja yang ada di desil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ingin menjelaskan tentang persentil, skewness, dan kurtosis. Yang pertama, persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Rumus persentil yaitu PI sama dengan data ke I dibagi 100 dikali N plus 1. Sehingga persentil ke 55 lahan panen sebesar 16.903,14. Persentil ke 20 produktivitas sebesar 4.337,92. Persentil ke 20 produksi sebesar 12.308,92. Yang kedua, skewness. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Skewness dapat bernilai positif, negatif, maupun nol. Rumus skewness yaitu 3 dikali mean dikurang median dibagi standar deviasi. Sehingga skewness lahan panen sebesar 1,4109. Skewness produktivitas sebesar 0,7359. Skewness produksi sebesar 0,8262. Yang ketiga, kurtosis. Kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva semakin runcing. Besar kurtosis luas panen sebesar 2,4563. Kurtosis produktivitas 0,1537. Kurtosis produksi 0,0227. Sekian, terima kasih. Pertama yang akan kita bahas yaitu grafik batang dari luas panen kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di sini bisa dilihat dari grafiknya cukup berbeda signifikan, dan untuk daerah yang memiliki luas panen terbesar yaitu di Kabupaten Sambas dengan total 67.602,53 ton, dan daerah yang memiliki luas panen terendah yaitu Pontianak dengan jumlah 172,12 ton. Yang kedua, ada grafik batang dari produktivitas kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Di sini bisa dilihat perbedaannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan luas panen tadi. Nah, untuk daerah yang memiliki produktivitas tertinggi yaitu Kabupaten Landak dengan nilai 35,86, dan daerah yang memiliki produktivitas terendah yaitu Sambas dengan nilai 24,95. Yang ketiga, grafik batang dari produksi
kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di grafik ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan antar daerah seperti di luas panen tadi. Nah, untuk hasilnya, daerah yang memiliki produksi terbanyak yaitu Kabupaten Sambas dengan nilai 168.631,79 ton, dan daerah yang memiliki hasil produksi terendah yaitu Pontianak dengan jumlah 473,10 ton. Kita akan membahas box plot dari luas panen, produktivitas, dan produksi dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, apa itu box plot? Box plot adalah metode grafis untuk menggambarkan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartilnya dan juga menggambarkan kesimetrisan data. Nah, garis yang di atas ini menunjukkan nilai maksimum dari data, lalu garis yang di bawah ini menunjukkan nilai minimum, garis yang ini menunjukkan kuartil 1, lalu yang di tengah adalah kuartil 2, dan ini adalah kuartil 3. Dari ketiga box plot ini ada kesamaan, yaitu data tidak simetris karena Q2 ke Q1 itu lebih pendek daripada Q2 ke Q3. Lalu whisker atas lebih panjang daripada whisker bawah, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data cenderung menjulur ke arah kanan atau positive skewness. Kesimpulan dari data ini adalah, yang pertama, luas panen di daerah Kalimantan Barat rata-ratanya yaitu 20.717,74 hektar, dengan daerah penghasil luas panen tertinggi yaitu Kabupaten Sambas dengan jumlah 67.602,53 hektar, dan daerah dengan luas panen terendah yaitu Pontianak dengan nilai 172,12 hektar. Yang kedua, produktivitas di daerah Kalimantan Barat rata-ratanya 29,4, dengan produktivitas tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Landak dengan nilai 35,86, dan produktivitas terendah yaitu Kabupaten Sambas dengan nilai 24,95. Yang ketiga, jumlah produksi di Kalimantan Barat. Produksi di Kalimantan Barat memiliki rata-rata 60.562,5 ton, dengan daerah penghasil produksi tertinggi yaitu Kabupaten Sambas dengan jumlah 168.631,79 ton, dan daerah dengan produksi terendah yaitu Kota Pontianak dengan jumlah 473,10 ton. Sekian hasil dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.